saya Livena. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Nowhere. Nah, buku Nowhere ini sendiri dikarang oleh Pinkish Delight yang terbit pada tahun 2019 oleh penerbit Bukune. Nah, buku yang saya punya ini merupakan cetakan pertama. Nah, tebal buku ini kurang lebih 235 halaman dengan harga Rp88.000 untuk Pulau Jawa. Nah, buku Nowhere ini dikarang oleh Pinkish Delight, seorang penulis di Wattpad yang merupakan buku pertama yang diterbitkan oleh penerbit Bukune dan dijual di Gramedia. Buku yang lain yang diterbitkan oleh Pinkish Delight sendiri adalah novel yang merupakan sequel dari Nowhere yang berjudul Vacancy. Lalu, Pinkish Delight ini sendiri juga sering membuat cerita yang mungkin di luar nalar kita, seperti yang berhubungan dengan makhluk-makhluk halus atau arwah. Namun, disitulah letak keunikan dari si Pinkish Delight ini sendiri. Nah, buku Nowhere ini pun memiliki keunikan, yaitu ceritanya yang mungkin di luar nalar manusia, namun juga alurnya yang membuat penasaran, sehingga membuat kita ingin membaca lebih lanjut. Sedangkan tema dari buku Nowhere ini sendiri adalah misteri dan horor. Nah, selanjutnya saya juga akan menyampaikan keunggulan-keunggulan dari buku Nowhere ini. Yang pertama adalah, menurut saya, bahasa yang digunakan oleh Pinkish Delight dalam buku ini bahasanya gaul, sehingga mudah dipahami oleh anak muda, terutama remaja. Selain itu, di dalam buku ini juga ada bonus pembatas buku, dan juga covernya sangat menarik. Nah, di belakang buku ini juga terdapat gambar tokoh dari cerita ini. Nah, ya. Lalu, buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu ada beberapa typo pada penulisan ceritanya. Seperti contohnya pada halaman 11 yang di sini terdapat kata SN Building. Seharusnya itu bertuliskan building, bukan building. Namun di sini tertulisnya building. Ini sebagai masukan juga untuk editor dari buku ini. Lalu selanjutnya juga di dalam cerita ini, di dalam buku ini juga tidak terdapat gambar-gambar pendukung. Selama cerita hanya terdapat tulisan saja. Gambarnya hanya ada di belakang, itu gambar tokohnya. Sedangkan di dalam ceritanya tidak ada gambar-gambar pendukung lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan sedikit tentang buku ini, atau sinopsis dari buku ini. Nah, di dalam buku ini terdapat dikisahkan seorang gadis bernama Alice Kim yang satu sekolah dengan seorang idol NCT Dream yang bernama Na Jaemin. Jadi Na Jaemin ini tuh menghilang selama 9 bulan, yang membuat Alice pun penasaran dan terlibat dalam pencarian Jaemin. Nah, dengan kemampuan Alice yang bisa melihat arwah ini, ia bisa membantu mencari Jaemin untuk mengembalikannya di dunia kembali. Jadi, suatu hari Alice bertemu dengan Jaemin yang sudah dalam rupa arwah. Nah, bagaimanakah Alice bisa bertemu dengan Jaemin? Itu karena Alice melihat Jaemin sudah dalam rupa arwah, dan Jaemin bilang dia belum mati, namun ia terpisah dari raganya atau tubuhnya. Nah, di dalam misi pencarian tubuhnya Jaemin, terdapat campur tangan dari mafia yang membuat pencarian ini kian sulit dan berbahaya dan juga mengancam. Nah, bagaimanakah Alice bisa mengembalikan Jaemin ke dalam tubuhnya? Dan apakah Jaemin dan Alice juga bisa menerima kenyataan kalau nantinya apa yang telah dilalui oleh Jaemin akan ia lupakan
saat ia kembali kepada tubuhnya. Nah, untuk jawabannya kalian bisa baca sendiri di dalam buku ini, di ending dari buku ini. Nah, menurut saya ending dari buku ini pun tidak gantung, tetapi memang endingnya bagus dan mungkin bisa kalian baca di sequelnya. Jadi endingnya itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi juga tidak gantung. Nah, endingnya seperti ini. Jadi untuk baca lebih lanjut kalian bisa beli buku sequelnya yang berjudul Vacancy. Nah, bahasa yang digunakan oleh penulis Pinkish Delight ini juga menggunakan bahasa yang baku, tapi terkadang juga menggunakan bahasa gaul. Nah, terdapat juga beberapa kata-kata asing seperti kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, seperti contohnya yang terdapat pada halaman 133, yaitu yang ada tulisan take your time. Jadi di dalam buku ini tidak hanya menggunakan bahasa baku atau bahasa gaul, tetapi juga menggunakan kata-kata asing. Nah, setelah membaca buku ini, saya memberikan saran kepada para pembaca untuk tidak terlalu menganggap serius apa yang ada di dalam buku ini. Nah, sekali lagi buku ini itu hanya fiksi, hanya novel fiksi. Nah, sudah dijelaskan juga di awal bahwa buku ini merupakan fiksi. Jadi beberapa kejadian di dalam buku ini tidak semuanya benar-benar terjadi dan mungkin hanya karangan semata. Jadi saran saya untuk para pembaca agar menikmati saja dan membaca saja apa yang terdapat di dalam novel ini dan tidak terlalu menganggap serius dan mungkin membawanya kepada kehidupan sehari-hari, itu tidak perlu. Nah, saran saya kepada penulis adalah mungkin bisa menambahkan gambar-gambar pada cerita ini yang mendukung cerita ini mungkin agar lebih hidup dari gambar-gambar, mungkin gambar liontin. Di sini kan ada juga liontin, jadi mungkin bisa ada gambar liontinnya gitu contohnya. Nah, selain itu kepada editor mungkin juga lebih diperhatikan lagi penulisan kata-katanya, ada yang typo atau tidak gitu. Nah, sekian dari Nowhere. Sekarang saya akan menjelaskan puisi dari Taufik Ismail, yaitu saya akan meresensi 10 puisi dari Taufik Ismail. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan Taufik Ismail terlebih dahulu. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni 1935. Beliau merupakan salah satu penyair puisi senior di Indonesia. Sudah ada banyak puisi yang beliau hasilkan. Nah, berikut ini saya akan menyampaikan makna dari 10 puisi karya Taufik Ismail. Nah, yang pertama, puisi yang berjudul Kembalikan Indonesia Padaku. Nah, di dalam puisi ini menyampaikan bahwa penyair atau Taufik Ismail menginginkan adanya perubahan pada Indonesia di masa yang akan datang dan juga mengamanatkan agar masyarakat Indonesia melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, untuk puisi yang kedua yaitu berjudul Doa. Nah, di dalam puisi doa ini memberikan pesan kepada pembaca atau kepada kita untuk menjadi seseorang yang rendah hati dan memiliki hati nurani. Nah, selanjutnya puisi yang ketiga, yaitu puisi yang berjudul Dengan Puisi Aku. Nah, jadi puisi yang ketiga ini merupakan curahan hati dari seorang penyair atau Taufik Ismail tentang kondisi hidupnya. Jadi dia melakukan semua yang dilaluinya itu dan dia mengungkapkannya di dalam puisi. Jadi di dalam isinya ini, di dalam hal apa saja yang dia lakukan, ia selalu mengutarakannya di dalam puisi.
Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu kita adalah pemilik sah republik ini. Ini lah, lalu pesan dari puisi keempat ini yaitu untuk memperlihatkan cinta dari penyair atau Taufik Ismail pada negerinya, dan sebagai bentuk keprihatinan dari sang penyair akan keadaan negerinya yang mungkin sedang tidak baik. Nah, selanjutnya puisi kelima yang berjudul Kerendahan Hati. Nah, puisi kelima ini bercerita tentang kehidupan yang baik, yaitu seseorang yang menjadi rendah hati dan menjadikan hidupnya bermanfaat untuk orang lain, serta menjadi diri sendiri. Jadi di sini disampaikan bahwa kita harus menjadi diri sendiri dan melakukan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi kita harus melakukan yang terbaik dari diri kita gitu. Lalu selanjutnya puisi keenam yang berjudul Karangan Bunga. Nah, puisi Karangan Bunga ini menceritakan tentang 3 orang anak kecil yang merasa berduka karena para pahlawan yang meninggal pada saat berperang. Jadi maksudnya 3 anak kecil ini itu para rakyat Indonesia yang merasa berduka karena meninggalnya dan gugurnya para pahlawan di medan perang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu puisi yang ketujuh yang berjudul Membaca Tanda-Tanda. Nah, pada puisi ketujuh ini memiliki makna bahwa penyair mengajak pembaca untuk dapat membaca gejala-gejala alam yang terjadi di sekitar kita dan peka terhadap perubahan alam yang terjadi. Nah, lalu puisi ke-8 ini selanjutnya berjudul Sajadah Panjang. Nah, maksud dari puisi ini untuk menceritakan tentang pengabdian umat manusia kepada Sang Pencipta. Bagaimana kita mengingat Tuhan dalam keseharian kita dan bagaimana kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lalu selanjutnya puisi ke-9 yang berjudul Nasihat-nasihat kecil orang tua pada anaknya yang beranjak dewasa. Nah, yang ini. Nah, maksud dari puisi ini yaitu berisi nasihat-nasihat orang tua pada anaknya yang mulai beranjak dewasa, agar anaknya menjadi lebih baik dan tidak salah langkah, dan juga agar anaknya hidup bahagia. Lalu, yang terakhir yaitu puisi yang berjudul Bukit Biru, Bukit Keluh. Nah, ini itu maksudnya menceritakan tentang peristiwa apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar, di alam sekitar kita, yaitu alam Indonesia. Tentang peristiwa-peristiwa dan keindahan-keindahan alam Indonesia, seperti banyaknya gunung berapi, terjadinya hujan, dan ladang-ladang serta bukit-bukit yang terdapat di Indonesia. Nah, sekian resensi novel, fiksi, dan puisi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.